Renungan Hari Minggu Advent ketiga tahun A, 11 Desember 2022. Tuhan Sang Pembebas akan segera datang. Dia peduli dengan kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6, ayat 10. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Saudara-saudariku terkasih, banyak pengalaman hidup yang penuh tantangan, kesulitan, bila tidak disertai jawaban atau kenyataan yang jelas, akan menimbulkan tekanan, pertanyaan, dan ketakutan. Misalkan saya sudah berjuang untuk mengunjungi sebuah stasi yang jauh di pedalaman, namun yang dijumpai di sana adalah tanggapan yang sangat dingin dari umat. Umat tak ada persiapan untuk menerima kedatangan kunjungan saya. Situasi-situasi itu bisa dapat melemahkan semangat pelayanan dan pengorbanan saya. Bisa dapat menimbulkan apakah jalan hidup yang saya jalani adalah panggilan Tuhan. Kisah Injil hari ini, Santo Matius mengungkapkan kenyataan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, sang nabi perintis kedatangan Yesus. Dalam suasana penjara yang mencekam, ia mendengar berita tentang Yesus Kristus. Ketika mendengar berita itu, di satu pihak, Yohanes bertanya dalam dirinya, apakah dia itu adalah Mesias yang dipersiapkan jalannya, yang dipersiapkan kedatangannya? Maka sikap Yohanes adalah memanggil dan mengutus para murid untuk bertemu dengan Yesus dan mempertanyakan siapakah dirinya. Apakah Mesias yang dinantikan ataukah orang lain? Yohanes membutuhkan jawaban yang benar. Yohanes membutuhkan jawaban yang pasti. Karena ia telah mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya, bahkan dipenjarakan karena Yesus Kristus. Maka sikap Yohanes adalah ia menuntut kebenaran. Kita tahu bahwa Yohanes bersaksi tentang siapa Yesus. Ia telah berjuang menyerukan pertobatan untuk menerima kedatangan Yesus. Ia juga dipenjara karena berbicara tentang kebenaran. Semua ini jelas akan menjadi sia-sia kalau Yesus bukan Mesias yang dinantikan. Semuanya ini akan menjadi sia-sia kalau yang didengar itu bukan Mesias yang dinantikan. Atau kalau Yesus tidak menunjukkan kuasanya untuk membuat karya-karya besar. Karya-karya inilah yang menjadi indikator siapakah diri Yesus yang sebenarnya. Maka dalam situasi ini, Yohanes Pembaptis membutuhkan kepastian, sehingga apa yang telah diwartakannya tidak menjadi sia-sia, melainkan sebuah kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, apa jawaban Yesus terhadap krisis yang dialami oleh Yohanes Pembaptis? Yesus tidak memberikan jawaban langsung kepada utusan Yohanes Pembaptis bahwa dia adalah Mesias, tetapi Yesus membuktikan kemesiasannya dengan melakukan karya-karya besar. Dan ia berpesan, sampaikanlah kepada Yohanes bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang yang mati dibangkitkan, dan orang yang miskin diberikan kabar gembira. Karya-karya besar inilah yang menjadi kenyataan siapakah dirinya yang sebenarnya dan mengapa dia memang dia adalah
Yesus Sang Mesias, Tuhan yang membebaskan. Saudara-saudariku terkasih, dengan jawaban ini jelas bahwa Yohanes mendapat kekuatan. Yohanes mendapat peneguhan. Yohanes tidak putus asa dengan pengorbanannya, dengan dipenjarakan karena Kristus. Bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita, kita tak akan lepas dari situasi padang gurun, padang belantara, krisis kehidupan, krisis iman seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Kita pasti mengalami keterasingan dengan Tuhan dan sesama. Kita juga pasti mengalami suka duka dalam keluarga, kegagalan dalam kerja. Dalam suasana seperti ini kita diajak untuk keluar dari keterasingan itu. Kita diajak untuk membuka diri, mengundang Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada sesama kita. Kita diajak untuk bertanya kepada Tuhan dan sesama, apakah jalan atau cara hidup yang sedang dijalani adalah sungguh-sungguh benar? Tuhan akan membuka jalan dan membebaskan kita. Dan inilah masa Advent, masa pembaharuan untuk kita. Mari kita menggunakan masa ini sebaik-baiknya untuk meluruskan jalan hidup kita, komunikasi kita, cara pikir kita, pola kerja kita dengan Tuhan dan sesama. Kita akan menemukan kebahagiaan. Semoga.